Halo netizen, sekarang kita ada Renault Laguna Estate tahun 2002. Nah, mungkin kalian ada yang bertanya ya, Renault Laguna ini mobil apa sih? Jadi Renault Laguna itu kalau di Eropa itu dia kelasnya D segmen, jadi sekelas sama Camry atau Mercedes-Benz C-Class, yang gitu-gitu deh pokoknya. Jadi ini sedan yang lumayan gede, dan mobil ini lagi dijual di Garage House Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dan sebetulnya nama dari mobil ini tuh bukan Renault Laguna Estate ya, tapi Renault Laguna Grand Tour, kayak acara 3 om itu ya. Jadi Renault nggak mau bilang ini sebagai estate, dia mau ngomongnya sebagai Grand Tour. Dan ini juga spesial ya, cuma satu-satunya di Indonesia katanya. Untuk kuncinya juga dia modelnya kayak kartu gitu ya, kartu kredit dengan ada tulisan Laguna di sini dan ada logo Renault di belakangnya. Dia juga ada tombolnya untuk unlock dan locknya di sini, cuma ini udah agak luntur tulisannya. Dan ini adalah salah satu mobil pertama yang menggunakan keyless ignition. Jadi tinggal kita colokin ke dashboard aja dan langsung kita pencet tombol start button. Jadi ini kalau nggak salah mobil kedua di Eropa yang menggunakan kunci seperti ini. Tapi untuk masuk ke mobilnya kita tetap harus pencet si tombolnya ya. Nah, untuk di bagian dalam, untuk joknya ini dia menggunakan jok yang dua tekstur ya. Jadi yang sisi sampingnya kanan kiri itu dia pakai kulit, tapi di tengahnya itu dia kayak fabric gitu ya. Untuk pengaturannya dia juga lengkap di sini untuk recline, di sini untuk height adjuster, dan untuk slidingnya ada di sebelah situ. Dia juga ada ini nih, kayak laci kecil di bagian bawah joknya. Dan untuk headrestnya juga nggak cuma naik turun aja, dia bisa di majuin atau dideketin gini atau dimundurin biar menopang kepala kita dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Renault Laguna dan langsung aja kita masukin ya kuncinya. Untuk slot kuncinya ada di sini, tinggal masukin aja sampai klik. Nah, udah habis itu tinggal kita pencet start buttonnya yang ada di sebelah kiri sini. Dan uniknya adalah kita nggak perlu injak kopling atau rem ya untuk starter nih. Kaki gue di sini, kita tekan aja. Nah, dia langsung nyala ya. Keren. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Dan sekarang seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setir, dia menggunakan setir yang kulit ya, dan ada logo Renault-nya di sini yang ada kayak titik-titiknya gini. Dia sudah menggunakan airbag juga pastinya, dan ada klaksonnya. Dan ngomong tentang airbag ya, ini adalah mobil pertama di Eropa yang berhasil mendapatkan rating 5 bintang dari Euro NCAP. Jadi ini salah satu mobil teraman ya di masanya. Jadi bayangin Renault aja sebetulnya nggak tahu kalau misalnya mobil ini tuh bisa mencapai bintang 5. Bahkan si Euro NCAP-nya aja bilang kalau nggak mungkin ada mobil yang bisa mencapai bintang 5 tersebut. Ternyata ini bisa. Jadi keren banget ya. Dan selanjutnya dari Renault Laguna ini, mobil Renault yang lain pun juga bisa mendapatkan mendapatkan rating bintang 5. Jadi hebat juga ya mobil ini. Untuk pengaturan setirnya, dia bisa tilt dan teleskopik. Terus di bagian belakang setir ini ada tuas untuk lampu ya, lampu senja dan lampu utama. Terus ada switch fog lamp depan dan belakang. Ada tuas lampu senya juga. Dan di sebelah kanan ini juga ada dua tuas ya. Tuas yang pertama ini untuk steering switch control yang mirip kayak di Renault-nya ini ya, Renault Captur-nya si Rockford. Jadi buat volume di sini, terus untuk ganti source di sini, dan di belakang itu kayak ada semacam rotary wheel. Nih ya, di sebelah sini tuh kayak ada putaran gini. Itu untuk ganti preset radio atau ganti channel radio. Dan di belakangnya itu ada tuas untuk wiper ya. Ada intermittent timernya dan ada pengaturan wiper belakang. Di ujungnya ada tombol MID. Terus untuk di case clusternya dia seperti ini, backlightnya putih, jarumnya merah, dan ada tachometer juga ya. Dan karena ini yang diesel, dia redline-nya rendah banget ya, cuma 4900 rpm. Di atasnya itu ada fuel gauge sama temperatur mesin, serta ada speedometer di sini. Dan ini banyak lampu-lampu yang nyala ya karena is Renault. Terus di bagian sebelah sini tuh ada kayak display kecil untuk odometernya, udah 77.000 km. Dan ada trip ya ini. Terus ada ini
berapa liter yang udah kita pakai nih kayaknya selama perjalanan, dan ini berapa konsumsi BBM secara real time. Terus ini range, ini trip juga semenjak kita pergi, dan average speednya. Terus ada apa ini, set ya, pokoknya banyak lah. Itu juga ada yang kedip-kedip, itu dia itu ya, itu logo obeng, jadi ini kayak ngingetin untuk service gitu. Oke, jadi untuk gauge clusternya juga lumayan simple tapi lumayan menarik juga. Lanjut ke sebelah kanannya, di sebelah sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, ada switch untuk ngeredupin panel instrumen juga, sama di bagian sini kayak ada semacam speaker gini, gue juga nggak ngerti ini fungsinya untuk apa. Di bagian bawah itu ada kayak storage kayak gini buat naruh-naruh barang kecil. Dia manual ya, dia manual dengan pedal kopling. Ada ini juga footrest, dan untuk di bagian pintu dia bagian sini dia plastik ya. Terus di bagian sini dia panel fabric, ada switch untuk spion, handle-nya dia warna kayak satin silver gini, dan ada ini juga ya buat power windows. Cuma gini nih udah umur, harus pelan-pelan. Dan kaca filmnya juga lumayan bening. Ada chart lock yang sekaligus menjadi ini juga ya, apa namanya, chart lock. Jadi window lock sama chart lock itu nyatu kayak mobil Eropa gitu. Ya ini juga mobil Eropa sih ya. Dan ada speaker di sini, ada apa ya, door pocket, sama ada lampu di bagian pintu sini, dan ada reflektor merahnya juga. Jadi kalau kita buka pintu, nanti orang yang di belakang itu akan lihat kalau misalnya pintu kita tuh terbuka. Hand gripnya juga ini mantap ya, kayak kokoh gitu, solid. Dan di bagian atas ini ada sun visor dengan vanity mirror. Harusnya ada lampunya, cuma lampunya udah tidak berfungsi, mungkin bolamnya putus. Dan ada kayak selipan kartu gini. Dan di bagian sini juga ada spion tengah yang sudah ada manual dimmingnya. Di atas ini ada lampu baca ya, lampu baca kanan, lampu baca kiri, dan ada lampu kabin tengah. Dan uniknya di bagian sini tuh kayak ada putaran, dia bisa diredupin tuh, mau terang atau redup itu tinggal kita atur aja. Dan ada ini juga nih kayak semacam ambient light warna merah gini di bagian sini. Ini kalau dimatiin kelihatan nggak tuh. Dan untuk membuka sunroofnya juga dia unik ya. Jadi seperti apa ya, kalau misalnya mobil di Indonesia tuh yang baru-baru ini keluar MG ZS, dia model sunroofnya tuh diputer kayak gitu, dan tutupnya tinggal putar ke arah kiri. Dia juga bisa ditutup nih ininya, plafonnya. Dan kalau misalnya dibuka, dia tuh bukanya lumayan panjang ya, dia sampai baris kedua gini. Di sebelah kiri ini ada grab handle, seat belt, ada height adjusternya, dan ada side curtain airbag juga ya. Oh ya, hampir lupa, di sebelah kanan itu bukan hand grip atau grab handle, tapi dia ada tempat naruh kacamata di sebelah kanan. Lanjut ke sebelah sini, di tengah itu ada kayak display apa ya, ini mungkin untuk tekanan ban, dan ada kayak informasi radio di tengah, cuma sayangnya udah nggak berfungsi. Dan ada jam digital yang entah kenapa itu dia muter terus jamnya, dan ada temperatur udara luar di bagian situ, sama ada warning untuk seatbelt reminder. Di tengah ada ini juga ventilasi AC yang bisa dibuka tutup di bagian sini. Dan di bagian tengah ini juga kayak ada semacam panel yang buat nutupin si head unitnya, sama ada storage kecil buat naruh barang. Dan head unitnya simple banget ya, cuma segini doang. Dia ada input CD di sini, dan ada buat kayak volume on off-nya di sini, dan ada tombol eject. Ini ada 6 preset, sama ada buat ganti source, ganti audio nih kayaknya, settingan audio, terus tuner, dan ini untuk information. Ya udahlah, pokoknya head unit simple. Dan ada cup holder yang bentuknya unik ini ya. Di bagian bawahnya dia ada AC-nya di sini, fan speed, terus ada sirkulasi udaranya, ada arah AC bisa ke muka ke kaki, atau full ke atas ke muka ke kaki. Ada juga ke defroster depan. Terus untuk temperaturnya dari sini kan dia bisa dingin, dan ada heaternya. Yang uniknya ini merahnya tuh lebih gede daripada birunya ya. Terus di bagian sini juga mode AC-nya ada dua ya, ada yang kecil nih, bunga AC cuma satu, bunga S-nya. Terus kalau pencet lagi, bunga S-nya jadi dua. Mungkin kalau yang satu ini jadi eco mode gitu ya, kayak di Mazda CX-5 kan dia juga ada tuh mode AC eco. Di bagian sini tadi ada
kuncinya, dan ada ini juga nih, asbak sama power outlet di bagian sini. Untuk transmisinya yang di unit ini dia manual 6 speed ya. Nih, kelihatan nggak? Tuh dia 6 speed. Dan untuk mundurnya tinggal angkat cincin ini dan geser ke kiri depan. Terus ada parking brake di sini. Untuk tombol hazard dia di bagian sini, cuma ini ada yang copot gitu, dan khasnya mobil Eropa dia juga kedip ya. Ini kalau misalnya lampu senja dimatiin, dia juga kedip. Keren. Terus di belakangnya ada central lock, ini buat buka. Terus untuk kunci ada tempat naruh koin juga di sini, dan untuk center konsolnya dia ditahan sama magnet gitu ya. Di dalamnya juga lumayan tinggi tapi nggak lebar, dan ada input 12 volt di sebelah situ. Untuk glove boxnya, nah ini khasnya mobil Prancis yang setir kanan ya, dia glove boxnya cuma setengah gitu doang. Sama di bagian sini itu ada logonya nih, logo untuk variannya. Ini adalah yang varian dinamik. Sama ada kayak cetakan ini, kayak cetakan buat cup holder gitu, cukup unik. Dan di bagian situ juga ada glove box yang ada bludrunya gitu. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita bahas ke kabin belakang ya. Nah, untuk di belakang ini juga karena dia tadi segmennya di segmen ya, jadi sekelas kayak Camry gitu. Untuk di belakangnya juga lumayan gede loh. Ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm dan masih ada 4 jari, jadi cukup oke. Dan di bawah jok depan itu masih kayak ada semacam ruang dikit untuk kita selonjoran. Di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket. Di sini itu ada storage kecil sama, oh ya ini hampir lupa, di jok pengemudi ini ada tuas untuk lumbar support ternyata. Dan ada ini juga ya, power outlet di bawah sini. Sama ini ada tombol untuk apa nih, nggak tahu, ini kayak ada logo gembok, mungkin indikator central lock ya. Ya, mobil Prancis yang masuk ke aneh-aneh gitu. Ada gundukan dikit di tengahnya untuk tunneling, mungkin untuk gardan yang di versi Eropa, atau mungkin ada knalpotnya juga di belakang. Dan ada ini juga untuk di door trim. Sama seperti di depan, dia 2 lapis ya. Di sini panel plastik dan di sini ada panel fabriknya. Garis-garisnya juga unik. Ada handle pintu warna satin chrome, sama ada switch power window-nya di sini. Terus ada speaker dengan tweeter, ada ini juga door pocket, sama ada lampu di bagian pintu. Terus di bagian atas ini ada grab handle, ada gantungannya juga, sama di sini ada apa nih? Oh, kayak coat hook gitu nih, atau mungkin gantungan buat ini. Biasanya kalau mobil-mobil estate kan ada kayak kandangnya gitu biar membatasi antara jok depan sama kargo di belakang. Dan di bagian sini juga ada kayak lampu baca gitu nih, bisa digeser. Cuma sayangnya udah mati. Yang sebelah kiri juga, jadi mungkin bisa dijadikan lampu baca untuk penumpang di kanan atau penumpang di kiri. Dan untuk di belakang ini juga semuanya udah pakai seatbelt, bahkan seatbelt belakangnya aja juga ada height adjusternya. Semua penumpang ini juga dapat headrest. Penumpang tengah juga dapat 3 ini ya, seatbelt 3 titik. Dan di bagian tengah kalau misalnya nggak ada penumpang, ini bisa dijadiin armrest. Ada storage atas dan ada 2 buah cup holdernya seperti ini. Oke, kita tutup lagi. Dan ya, ada input SFX juga nih untuk di belakang buat naruh kursi bayi. Dan oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakang. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk ruang mesinnya, dia menggunakan mesin 1900 cc 4 silinder DCI-nya Renault ya. Dan ini juga banyak dipakai sama aliansi Renault seperti di Nissan dan Dacia. Untuk tenaganya juga banyak ya mesin ini. Jadi ada yang tenaganya dari 99 HP sampai 129 HP, dan torsinya juga beragam dari 200 Nm sampai 300 Nm. Dan untuk unit ini dia tadi ya transmisinya 6 speed manual ke roda depan. Untuk logonya juga lucu ya, Renault 1.9 liternya dia warna abu-abu tapi DCI-nya itu warna kuning. Lucu juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk di bagian depan ini juga
bentuknya wah asing banget deh, kayaknya nggak semua orang ya bisa ngelihat Renault Laguna ini di jalan, karena ini yang gue dengar sih mobil ini cuma satu-satunya di Indonesia ya, jadi unik banget di jalan, nyentrik lah, cuma ada satu doang. Untuk lampu depannya juga spesial ya dia, walaupun dia reflektor tapi dia sudah HID, dan untuk dimnya dia masih reflektor ya kayaknya, masih halogen maksudnya, dan dua-duanya itu reflektor. Di sini ada sen halogen, ada headlamp washer juga, serta ada fog lamp di bagian bawah. Dan di bagian bumper ini juga kayak ada semacam bumper guard warna silver gitu. Untuk velgnya dia model twin spoke gini, dan bannya dia menggunakan ban Bridgestone Technosport yang berukuran, mana nih ukurannya, 225/45 R17. Di depan rem sudah disc brake, dan lanjut ke samping dia ada ini ya, ada emblem ini nih 1.9 DCI, serta di bagian side body moldingnya itu dia ada lampu sen sampingnya. Jadi unik ya, dia nggak di cover spion atau di fender, dia malah di side body molding, cukup unik. Dan lanjut ke belakang, dia juga ada ini nih, ada roof rail, karena ini adalah sebuah estate ya atau station wagon, kayaknya harus wajib ya punya roof rail kayak gini. Dan untuk lampu belakangnya juga dia modelnya kayak bulat-bulat gitu ya. Di sini ada lampu senja, ada lampu rem, ada lampu sen, lampu mundur, dan ada rear fog lampnya di sini. Kanan kiri ya rear fog lampnya. Dan untuk di bagian belakangnya juga, wah bulat banget. Di belakang ini ada logo Renault-nya dan ada tulisan lettering Renault. Di sebelah kanan ada lettering Laguna. Untuk di kaca belakang ada wiper, ada defogger belakang, serta ada high mount stop lamp juga ya di sini. Terus sebetulnya ini juga dia bisa dibuka kacanya doang. Untuk bagasinya dia ada tombol di sini nih. Jadi di bagian sini tuh ada tombol untuk buka kaca, sama ini tombol untuk membuka bagasinya full. Cuma tadi udah gue coba, dia agak susah untuk ditutupnya, daripada ntar kita kesusahan lagi, mendingan kita buka bagasi fullnya aja ya. Nah untuk bagasinya juga dia rendah banget bibirnya, jadi untuk ngangkat barang mah gampang banget ini. Dan di bagian bibir bagasi sini juga ada kayak semacam seal plate dengan chrome biar nggak ngebaretin bagasi. Di belakang bagasi ini juga dia full carpet semua, ada semacam strap di bagian kiri, ada lampu bagasi di sebelah kiri, sama ada power outlet ya di bagian sini. Oke, terus di bagian sebelah sini juga wajib ya, dia ada parcel shelf nih di bagian sini. Nah, jadi kalau misalnya kita naruh barang-barang yang sedikit butuh privacy, kalau misalnya ini ditutup, kita nggak bisa lihat barang tersebut dari luar. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Renault Laguna Grand Tour tahun 2002 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di Garage House bersama mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.